Di awal film kita diperlihatkan dengan kelompok Yakuza yang sedang berkumpul di sebuah bar di Jepang, di mana sang bos kebetulan sedang dibuatkan tato oleh kakek pembuat tato yang metode pembuatannya masih menggunakan cara tradisional, sehingga hal itu membuat si bos kesakitan dan hampir membunuhnya. Tak lama kemudian, salah satu anak buahnya pun membawakan sebuah amplop berisi pasir hitam, yang hal itu langsung membuat si kakek ketakutan karena 1 tahun yang lalu dia mengalami hal yang persis sama seperti kali ini. Ternyata apa yang si kakek takutkan bukanlah amplopnya, tetapi apa yang akan muncul selanjutnya, yaitu ninja pembunuh. Yang hal tersebut membuat mereka malah semakin terbahak-bahak dan... Ya, semua yang dikatakan si kakek pun menjadi kenyataan ketika sosok ninja yang bersembunyi di kegelapan dengan begitu sadisnya membantai semua anggota Yakuza, termasuk si bos. Sehingga di saat yang bersamaan, si kakek merasa sangat kagum sekaligus takut karena mitos tentang keberadaan ninja adalah nyata dan bukan hanya dongeng semata. Dan kisah dimulai pada bertahun-tahun silam tepat di sebuah perguruan ninja, atau lebih tepatnya markas sebuah organisasi ninja pembunuh bernama Klan Ozunu yang dipimpin oleh seorang master ninja bernama Guru Ozunu. Selama berpuluh-puluh tahun, kelompok ini telah melakukan berbagai tindakan kriminal dan kejahatan manusia. Salah satunya adalah menculik anak-anak kecil untuk dijadikan murid dan calon para pembunuh masa depan. Yang dari sekian banyak anak yang diculik, ada satu anak yang baru datang bernama Raizo yang akan menjadi tokoh utama di film ini. Anak-anak yang dilatih dan ditampung di tempat ini merupakan anak-anak jalanan dan anak yang diculik dari keluarganya sejak kecil lalu dididik untuk menjadi ninja yang mematikan. Saat makan malam sedang berlangsung, Master pun menunjukkan salah satu kelebihan dari hasil latihan dari klan ini, yaitu teknik menyembuhkan diri yang dapat membuat penggunanya bisa memulihkan luka dalam waktu yang sangat singkat tanpa operasi, tanpa minum amoksilin, dan tentunya tanpa pijat plus-plus. Cara mendidik Master sangatlah kejam dan tidak berperasaan, terutama kepada Raizo yang mendapat perhatian khusus dibandingkan murid yang lain. Entah apa alasannya, tetapi yang dimaksud dengan perhatian lebih di sini bukanlah sesuatu yang menyenangkan, karena siksaan dan hukuman yang didapatkan Raizo jauh lebih keras dan jauh lebih menyakitkan dibandingkan dengan anak-anak yang lain. In combat, you face the enemy without doubt, without pity or remorse. Raizo sendiri mendapat pelatihan khusus untuk bisa berjalan di atas lantai tanpa menghasilkan suara, atau bisa dibilang harus bisa bergerak dalam kesenyapan. Yang karena Raizo masih kecil dan belum bisa mengendalikan tubuhnya, ia pun berkali-kali melakukan kesalahan sehingga sang guru harus memukul telapak kakinya sampai berdarah-darah. Dari sekian banyak murid, ada satu gadis kecil bernama Kiriko yang nampak perhatian dengan Raizo yang sedang menahan rasa sakit. Kiriko dengan telatennya mengobati luka Raizo supaya rasa sakitnya berkurang, sehingga momen tersebut menjadi momen penting awal kedekatan di antara keduanya. Beberapa tahun kemudian, kini Raizo dan anak-anak lain sudah beranjak remaja, di mana saat ini Raizo sedang melakukan duel dengan satu murid bernama Takeshi yang nampak berambisi untuk mengalahkannya, sekaligus ingin cari perhatian dari gurunya. Yang ketika Raizo dicurangi hingga terluka di bagian kepala, sang guru bukannya memotivasi atau mengobati lukanya, tetapi justru malah menambah rasa sakit dengan cara menunjukkan teknik memelintir ulu hati supaya Raizo bisa mengendalikan rasa sakitnya sendiri. Tahun berikutnya, Raizo kembali menjadi satu-satunya murid yang mendapatkan pelatihan khusus, yaitu mempertajam panca indera dengan cara menutup matanya selama 1 tahun penuh. Sehingga dari sekian banyak murid, hanya Raizo lah yang berhasil mencapai tingkatan tertentu dalam dunia ninja. Yang hal itu dibuktikan ketika dia berhasil mengalahkan si Takeshi dengan mata tertutup. Dan untuk para ciwi-ciwi, jangan sesekali masuk ke kamar mandi yang bersebelahan dengan Raizo. Kini giliran Kiriko yang bertarung. Dia dapat dengan mudah mengalahkan lawannya. Namun sang guru punya perintah lain yang cukup berat, yang mengharuskan Kiriko melukai lawannya dengan sangat parah. Yang karena Kiriko menolak perintahnya, maka dia mendapat sanksi langsung dari sang guru berupa satu tebasan yang melukai wajahnya.
Tak hanya itu, Kiriko mendapat sanksi lain berupa kurungan selama 1 bulan, di mana Raizo yang merasa hutang budi pun berinisiatif membantunya bertahan hidup dengan cara memberikan air minum melalui sebuah sedotan. Beberapa waktu pun berlalu dan kini Kiriko merasa tak ingin melakukan hal yang bertentangan dengan batinnya. Dia ingin hidup damai dan penuh kebaikan, namun keinginan itu tak didukung oleh keadaan sekitarnya. Dan pada akhirnya Kiriko yang sudah tidak tahan pun nekat kabur sendirian, di mana Raizo yang memergoki hal itu pun sempat melarangnya karena jika dia melakukannya maka ia akan dieksekusi mati. Namun Kiriko tetap yakin dengan keputusannya. Strength. 9 clans. Dan ya, apa yang Raizo khawatirkan pun terjadi. Kiriko berhasil ditangkap dan akan mendapatkan hukuman berupa eksekusi mati yang kesempatan ini diberikan kepada Takeshi. Sehingga Raizo yang menyaksikannya pun semakin muak dan dendam kepada semua ninja yang ada, khususnya kepada si Takeshi ini. 7 tahun kemudian, kini Raizo sudah dewasa. Untuk pertama kalinya, Raizo mendapat kesempatan untuk melakukan tugas pertamanya, yaitu sebuah pekerjaan untuk membunuh target yang ciri-cirinya memakai jam tangan emas yang tanpa rasa ragu sedikit pun, Raizo langsung turun ke lapangan untuk melakukannya. Sukses menuntaskan pekerjaan pertamanya, Raizo diminta untuk melakukan satu tugas lagi untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang Ozunu sejati, yaitu membunuh seorang murid wanita yang mencoba kabur persis seperti yang pernah dilakukan Kiriko. Sehingga ketika kenangan pahit itu terungkit kembali, maka tekad dalam diri Raizo pun seketika muncul dan... Setelah terjadinya aksi tak terduga tersebut, si guru menganggap Raizo sudah berkhianat dan Raizo meninggalkan sedikit cindera mata berupa sayatan di wajah yang membuat satu mata si guru buta. Dan kisah akan benar-benar dimulai ketika Raizo memulai hidup barunya dengan identitas yang baru. Beralih ke Berlin, kita akan diperkenalkan pada seorang agen Interpol bernama Mika yang sedang memberikan laporan tentang penemuan aliran dana pemerintah yang dipercaya digunakan untuk membiayai sebuah organisasi pembunuh asal Asia yang tiada lain adalah klan Ozunu, di mana Ray dan rekannya pun kurang percaya dengan informasi tersebut karena sangat mustahil pemerintah memakai dana rakyat untuk sesuatu yang tidak penting, apalagi sesuatu yang bersifat kepentingan pribadi atau masuk ke dalam kantong sendiri. Tidak mungkin para pejabat melakukan hal serendah itu. Tidak mungkin pemerintah menjadikan ormas sebagai bemper dari kejahatan tambangnya, dan tak mungkin juga ormas saling tarik tambang. Okay, you got me. This is interesting. The clans are real, Brian. They steal children and turn them into assassins. 2 hari kemudian, Ryan nyatanya peduli dengan penyelidikan Mika dan bahkan sudah mendapatkan beberapa informasi mengenai kasus ini, di mana 2 tahun yang lalu ada seorang agen intelijen asal Rusia yang sudah lebih dulu menyelidiki kasus ini, bahwa memang benar beberapa oknum pemerintah dari beberapa negara diketahui sering memakai jasa dari klan Ozunu untuk menyelesaikan suatu permasalahan, seperti menghabisi saingan politik, melukai, bahkan membunuh pejabat jujur. Sehingga apabila Mika ingin melanjutkan penyelidikan ini, dia bisa pergi ke Rusia untuk menemui istri dari si agen yang tewas 2 tahun yang lalu. You believe it now, don't you? Ninjas. Tanpa buang waktu, Mika langsung menemui istri dari mendiang si agen, di mana sang istri menjelaskan bahwa 1 tahun setelah suaminya melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, ia menjadi seseorang yang was-was. Saking was-wasnya, dia sampai memasang banyak lampu sorot dan kamera CCTV seolah takut dengan sesuatu yang ada di balik kegelapan. Dan benar saja, pada malam kematiannya, semua lampu tiba-tiba padam, namun kamera CCTV masih aktif dan berhasil merekam sedikit dari apa yang terjadi pada malam itu. There can be no shadows, he said. Saat Mika periksa, ternyata ada wajah Raizo yang sedang bertarung dengan sesuatu yang tidak tertangkap kamera. Entah dia pelakunya atau sedang bertarung dengan si pelaku. Namun Mika percaya bahwa Raizo adalah kunci untuk mengungkap kasus ini. Dan ini menandakan Raizo akan terseret ke dalam masa lalu yang sudah lama ia tinggalkan.
Kembali ke Reizo dengan kehidupan barunya di kota. Dia kebetulan sedang berada di tempat cuci pakaian tepat saat ada seorang wanita Jepang meminta pertolongannya. Yang berkat latihan selama bertahun-tahun, Reizo memiliki insting yang sangat tajam hingga dapat menyadari jika wanita yang ada di depannya saat ini adalah seorang ninja yang diutus untuk membunuhnya. Sehingga Reizo sendiri tinggal di sebuah apartemen biasa. Setiap kali dia pulang dari luar, Reizo pasti selalu memeriksa barang-barang pribadinya untuk memastikan tidak ada orang yang masuk ke tempat tinggalnya. Dan saat jadwal latihan, Reizo sesekali teringat dengan perkataan sang guru mengenai cara hidup seorang ninja, bahwa rasa sakit adalah kelemahan dan satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah mengendalikan rasa sakit itu sendiri. Meski Reizo sangat membenci gurunya, tetapi semua pengetahuan, ilmu, pelajaran, dan didikan sang guru tak pernah ia lupakan sedikit pun. Hal itulah yang membuatnya masih hidup sampai sekarang. Meski pada insiden terakhir, dirinya mengalami luka yang sangat parah. Tetapi karena Reizo sudah mencapai level bisa mengendalikan rasa sakit, ia dapat melakukan beberapa hal luar biasa seolah mendapatkan anestesi atau obat bius saat terluka. Tak hanya itu, Reizo memiliki senjata favorit yang disebut dengan kusarigama atau sejenis senjata yang terdiri dari rantai dan pisau tajam kecil, dan tentunya akan sangat bahaya sekali apabila digunakan oleh orang yang tidak profesional seperti saya. Tetapi di tangan para spesialis dan ahlinya, kusarigama adalah senjata yang sangat mematikan. Reizo sebenarnya punya banyak kesempatan untuk pergi sejauh mungkin atau bersembunyi di tempat aman. Tetapi bayangan akan rasa sakit hati kehilangan Kiriko masih membekas di ingatannya. Setelah diculik dari keluarganya, hanya Kiriko lah harapan Reizo untuk memiliki seorang yang tulus peduli terhadapnya. Tetapi sang guru malah membunuhnya begitu saja. Sehingga sekarang, tujuan Reizo adalah untuk membalas dendam kepada si guru dan klannya dengan cara bekerja sama dengan Mika yang kebetulan sedang menyelidiki tentang klan Ozuno. Kembali ke Mika yang sedang berada di kantornya. Dia kedatangan seorang utusan dari pemerintahan yang nampaknya mulai mencurigai penyelidikan yang dilakukannya. Sehingga Mika segera menemui Ryan untuk memberitahunya bahwa kecurigaan mereka berdua selama ini kemungkinan adalah benar adanya. Karena tidak mungkin pemerintah sampai mengutus seseorang untuk menemuinya hanya untuk memastikan penyelidikan ini. Sehingga Ryan yang mulai khawatir dengan keselamatan Mika pun menyuruhnya untuk segera meninggalkan kota ini. Setibanya di komplek yang menjadi rumahnya, Mika diberitahu tetangga tentang pemadaman listrik yang terjadi secara tiba-tiba. Sehingga Mika menjadi sangat khawatir karena dari hasil penyelidikannya, ciri-ciri awal kemunculan para ninja pembunuh pasti selalu ditandai dengan lumpuhnya pencahayaan. Yang ketika sudah masuk ke dalam kamar, alangkah terkejutnya Mika saat menemukan sebuah amplop berisi pasir hitam dan... Sungguh tak terduga, Reizo sudah ada di sana selama berjam-jam hanya untuk melindungi dan menemui Mika secara langsung. Tujuan dia ke sini adalah tentu saja untuk membantu Mika menemukan klan Ozuno sekaligus membalas dendam kepada si guru. I want Ozuno, and I need your help to get it. Mereka berdua pun berhenti di swalayan untuk merubah penampilan demi untuk mengurangi resiko ketahuan, di mana Mika dengan polosnya malah menghubungi Ryan untuk memberitahunya bahwa saat ini dia bersama dengan Reizo, sehingga Ryan segera memberikan lokasi tempat untuk mereka bisa bertemu. Tiba di lokasi pertemuan, Reizo dengan instingnya pun bisa langsung menyadari niat Ryan yang ingin menangkapnya dan... Ryan ternyata punya maksud dan metode tersendiri untuk menggali informasi mengenai klan Ozuno, yaitu dengan menangkap dan menginterogasi Reizo dengan cara yang akan sedikit memaksa, berlokasi di sebuah gedung kosong dengan tangan dan kaki yang terikat, lengkap dengan lampu sorot agar Reizo tidak bisa kabur di kegelapan. Ryan yakin jika caranya akan lebih efektif untuk menyelesaikan kasus ini. Tak tega melihat Reizo, Mika pun menemuinya untuk sekedar memberikan air minum, di mana Reizo memperingatkan Mika bahwa lokasi mereka berada saat ini terlalu terbuka
dan terlalu mudah untuk dilacak oleh para ninja, sehingga Mika dengan cepat menemui Ryan untuk memperingatkannya bahwa saat ini mereka semua sedang dalam bahaya. Tetapi Ryan yang percaya diri dengan mengandalkan pasukan taktisnya tidak mengindahkan peringatan tersebut sampai akhirnya ketika para ninja sedang sibuk membantai pasukan taktis, Mika sendiri terlihat sedang melepaskan ikatan Reizo tepat saat satu ninja sudah keburu masuk ke dalam. Dan Ryan yang awalnya pede meremehkan para ninja pun kini dibuat ciut menyaksikan satu persatu anggotanya dibunuh. Reizo menyuruh Mika untuk pergi duluan ke mobil, sementara dirinya akan menghadapi semua ninja seorang diri. Kembali ke Reizo yang masih bertarung di dalam gedung, yang meski dia punya kemampuan di atas rata-rata, tetapi jika digebuk terus-menerus lama-lama kelelahan juga, sehingga Reizo memilih tempat lain yang lebih terbuka untuk melanjutkan pertarungan ini. Jika sebelumnya mereka terbiasa bertarung di dalam ruangan yang penuh dengan sudut-sudut gelap, sekarang para ninja pembunuh ini harus membiasakan diri bertarung di tengah jalan. Yang karena Reizo sudah terlalu kelelahan, akhirnya dia pun kecolongan saat perutnya terkena tebasan pedang, yang ketika Takeshi akan mengakhirinya, Ryan berhasil selamat dengan hanya menyisakan sedikit dari anak buahnya. Sementara Mika membawa Reizo yang terluka ke kamar hotel. Yang di situ Mika dan Ryan sepakat untuk akan sengaja membiarkan Reizo ditangkap oleh para ninja. Tapi tentu saja ada rencana di balik itu, yakni memasukkan alat pelacak ke dalam tubuh Reizo supaya mereka bisa mengetahui di mana markas klan Ozuno berada. Reizo dibawa dalam sebuah peti besi untuk diserahkan kepada si guru. Yang sepanjang perjalanan menuju ke sana, Reizo memilih untuk bersikap tenang dan tidak panik. Justru dia malah teringat dengan ajaran sang guru mengenai teknik penyembuhan diri menggunakan jurus segel tangan yang berfungsi untuk mengubah cakra menjadi obat efektif. Dan terbukti, luka pada perut Reizo bisa rapat sendiri tanpa jahitan ataupun obat merah. Setibanya di markas, Reizo langsung menghadap sang guru yang kini sudah buta. Beliau teramat sangat kecewa terhadap tindakan Reizo yang memilih untuk berkhianat. Padahal dulu waktu pertama datangnya di tempat ini, si guru melihat potensi besar pada diri Reizo dan ada sedikit harapan tentang Reizo yang akan menjadi penerusnya menggantikan kepemimpinan klan Ozuno. Tetapi pada kenyataannya, takdir berkata lain. Sehingga sekarang, Reizo harus mendapatkan hukuman mati atas pengkhianatan yang telah dilakukannya. Tepat disaksikan oleh Takeshi dan para murid. Si guru tidak langsung membunuh Reizo, tetapi ingin puas menyiksanya terlebih dahulu menggunakan jurus yang sama, yaitu jurus pelintir ulu hati. Yang ketika Reizo batuk darah, keluarlah alat pelacak kecil dari dalam mulutnya yang tepat saat Takeshi menyadarinya. Meski para ninja ini bisa muncul dan hilang dalam kegelapan, tetapi ketika dihadapi dengan pasukan militer bersenjata berat, tetap saja mereka kewalahan dan tak bisa menghindar dari peluru yang ditembakkan. Sementara itu, Reizo yang ikatannya sudah dilepas pun memilih untuk masuk sendirian mencari Takeshi dan si guru untuk membalas dendam atas kematian Kiriko. Dengan bermodalkan 2 bilah pedang di tangan, Reizo harus menghadapi Takeshi dan 4 anak buahnya. Yang momen ini benar-benar menegangkan karena pertarungan dilakukan dalam jarak dekat dengan senjata yang berterbangan di mana-mana. Selesai menghabisi Takeshi, saatnya Reizo menghadapi sesepuhnya alias si guru. Yang di sini beliau menggunakan teknik rahasia yang belum sempat diajarkan, yaitu jurus ilusi bayangan yang membuatnya mampu hilang dan muncul dengan sangat cepat. Reizo diserang secara bertubi-tubi, benar-benar dihajar habis-habisan oleh si guru yang bergerak sangat terlalu cepat. Yang meski Reizo sudah berusaha maksimal, dia tidak punya peluang untuk menang melawan jurus tingkat tinggi yang dimiliki oleh si guru.
Tepat saat Raizo akan dibunuh, muncullah Mika yang berhasil menyelamatkannya. Namun sungguh sangat disayangkan si guru tiba-tiba muncul dari belakang dan menusuk dada kiri Mika yang membuatnya langsung terjatuh. Dan untuk kedua kalinya, Raizo harus melihat orang baik dibunuh oleh tangan biadab gurunya. Yang pada titik ini, Raizo benar-benar sudah tidak tahan dengan gurunya. Amarah yang ada pada dirinya memancing cakra dalam tubuhnya keluar. Sehingga tanpa sadar, Raizo bisa meniru sebuah jurus tanpa dia harus mempelajarinya terlebih dahulu. Dan ya, kini saatnya si guru ketar-ketir melihat anak didiknya lebih jago, lebih cepat, dan lebih luar biasa menguasai jurus rahasianya. Sehingga bisa dipastikan jika sang guru harus tewas saat itu juga. Di luar dugaan, Mika ternyata masih hidup berkat cacat lahir yang dialaminya, yakni posisi jantungnya yang berada di sebelah kanan. Setelah semua selesai, kini sudah waktunya Raizo pensiun dari dunia ninja dan hidup damai tanpa ada dendam di hatinya. Film pun selesai. Oke, sekian dulu ya sobat. Kami segenap tim Sobat Udut mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat beristirahat dan kami ucapkan terima kasih.